Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini ya, hari ini saya mau bikin kue tradisional, yaitu kue klepon ketan ya teman-teman. Dan ini cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat dan sangat murah meriah. Nah, ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan santai bersama keluarga gitu ya. Ini bener-bener kue tradisional, kue jadul, kue pasar yang paling enak. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan panci, tuang 50 gram tepung beras dan kemudian 50 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam halus ya. Dan langkah selanjutnya, tuang 300 ml air biasa ya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kita tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya. Buat teman-teman yang mau menggunakan warna apa saja juga boleh, warna hijau, warna merah, warna apa saja, sesuaikan selera saja ya. Karena di sini saya mau bikin menggunakan pewarna makanan warna ungu saja, karena saya lebih suka warna ungu, teman-teman. Nah, oke, dan ini sudah tercampur merata seperti ini ya, teman-teman. Sudah pas banget. Dan langkah selanjutnya kita rebus, nyalakan apinya ya. Ini kita rebus, jangan lupa ya teman-teman, kita aduk-aduk terus ya, jangan sampai ditinggal-tinggal. Dan ini kita rebus hingga sedikit menggumpal atau menjadi seperti adonan gitu ya teman-teman. Nah, jadi harus diaduk-aduk terus hingga menggumpal jadi seperti ini. Oke. Nah, ini sudah mulai menggumpal ya, terus aduk-aduk hingga menjadi adonan sempurna seperti adonan gitu ya teman-teman. Nah, jadi hari ini saya mau bikin kleponnya itu dengan cara sedikit berbeda ya. Karena sebagian orang itu bikin klepon tuh langsung dioleni ya, tepung beras dicampur dengan tepung ketan lalu langsung dioleni begitu. Tapi hari ini saya bikinnya sedikit berbeda. Jadi tepung berasnya itu harus direbus terlebih dahulu seperti ini supaya kue kleponnya itu tetap empuk berhari-hari ya teman-teman. Nah, oke, dan langkah selanjutnya setelah direbus mengental seperti ini kita tuang ke dalam wadah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tepung berasnya kalau direbus terlebih dahulu itu fungsinya kue kleponnya itu tetap empuk sampai besok ya teman-teman, tidak keras gitu ya, itu fungsinya. Jadi saya bikin dengan cara seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 100 gram tepung beras ketan ya. Ini kita campur jadi satu dengan tepung beras yang sudah kita rebus pertama tadi. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan sampai seperti adonan gitu ya teman-teman, adonan pada umumnya gitu. Karena ini masih panas, jadi akan saya adonin menggunakan sendok pelan-pelan terlebih dahulu. Nanti setelah sedikit hangat-hangat gitu baru nanti kita oleni menggunakan tangan. Nah, ini supaya lebih mudah lagi, ini akan saya oleni menggunakan tangan saja ya teman-teman, supaya lebih tahu apa itu adonannya itu teksturnya seperti apa dan bagaimana itu kita tahu ya kalau mengoleni menggunakan tangan ya.
Tapi yang tidak tahan panas ya boleh menggunakan centong, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata seperti ini. Ini kita adonin terus hingga menjadi adonan yang kalis ya. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman, seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada 150 gram gula merah ya. Dan ini kita iris-iris terlebih dahulu seperti ini ya untuk isian keleponnya ya teman-teman. Nah, ini sudah diiris semuanya. Langkah selanjutnya taruh di mangkok ya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita iris semuanya gula merahnya. Dan langkah selanjutnya kita ambil beberapa adonan secomot, ukurannya sesuaikan selera saja, mau dibikin jumbo boleh, mau dibikin kecil juga boleh, mau dibikin sedang juga boleh. Cuman di sini saya mau bikin keleponnya itu sedikit jumbo ya, sedikit besar gitu ya teman-teman, tapi tidak terlalu besar-besar ya, agak sedikit besar sajalah, nggak usah terlalu kecil-kecil, nanti jelimet ya teman-teman, karena ini bukan untuk dijual ya, buat untuk dimakan sendiri. Jadi kita mau bikin ukuran berapa saja boleh, terserah ya. Nah, buat teman-teman kalau mau buat ide jualan ya, sesuaikan bahan dan modal juga, dan ukurannya juga disesuaikan saja, mau ditimbang juga monggo, terserah, sesuaikan selera saja ya. Nah, setelah kita pulung, kemudian ini kita isi dengan gula merah secukupnya, nggak usah terlalu banyak-banyak ya, karena di adonan tadi sudah ada sedikit gula pasirnya, jadi adonannya itu sudah sedikit manis gitu ya. Nah, jadi kita kasih gula merahnya secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang doyan manis ya yang doyan manis boleh ditambahin lagi, yang tidak doyan manis boleh dikurangin, pokoknya sesuaikan selera saja ya. Jadi perbedaan dari adonannya ini, kalau tepung berasnya direbus terlebih dahulu tuh adonannya sedikit lengket ya teman-teman, berbeda dengan tepung langsung diadonin gitu. Nah, ini sudah terisi semuanya dengan gula merah ya, adonannya sudah habis. Nah, karena saya bikinnya sedikit, jadinya juga sedikit ya, hanya 10 sendok makan saja tepung ketan beras. Tepung beras ketan maksudnya, kok kualik sih ngomongnya. Nah, ini kita rapetin serapat-rapat mungkin supaya nanti direbus tidak keluar gula merahnya ya, kemudian dipulung-pulung gitu. Nah, ini sudah terpulung semuanya ya teman-teman, dan sudah diisi dengan gula merah semuanya juga. Nah, ini hasilnya ya, jadi beberapa biji saja, karena memang saya bikinnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak ya, karena untuk dimakan sendiri bukan untuk dijual. Nah, oke, dan langkah selanjutnya siapkan air, dan ini sudah mendidih ya, sudah saya panaskan sebelumnya. Setelah mendidih kita masukkan kue keleponnya ke dalam air yang sudah mendidih, dan kemudian ini kita rebus hingga keleponnya itu menapung naik ke atas semuanya ya. Jadi kalau sudah menapung itu jangan langsung diangkat ya teman-teman, diamkan dulu kurang lebih 5 menit atau 10 menit baru nanti kita angkat. Jadi kalau baru menapung itu belum tentu matang sempurna ya.
Jadi harus diamkan dulu 5 menitan atau 10 menitan. Nah, ini sudah matang. Nah, kemudian ini kita angkat, taruh di piring terlebih dahulu ya. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, setelah menapung itu jangan langsung diangkat ya. Diamkan dulu 5 menit, 10 menit baru nanti kita angkat gitu. Supaya matangnya itu luar dalam itu matang sempurna gitu ya. Itu fungsinya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue kleponnya. Karena saya tidak punya kelapa basah atau kelapa parut basah, jadi di sini saya cukup menggunakan kelapa parut kering gurih saja ya teman-teman. Maklum masih di negara orang ya, susah untuk mencari kelapa yang masih bulat, yang masih basah diparut sendiri itu susah sekali. Kalau tidak musim itu tidak ada. Jadi di sini saya pakai kelapa parut kering gurih seadanya saja, tapi ini tetap enak sekali. Dan kelapa parutnya itu gurih dan wangi, enak sekali. Cuman lebih enak lagi kalau menggunakan kelapa parut basah ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, buat sobat Hetty yang ingin mencobanya, dicoba saja. Buat camilan santai bersama keluarga atau buat ide jualan juga boleh ya. Nah, dan ini hasilnya. Ini kita coba ambil satu, kita lihat di dalamnya dan rasanya seperti apa. Nah, jadi perbedaannya, tepung berasnya kalau direbus terlebih dahulu kleponnya itu akan lebih empuk dan lembut ya teman-teman. Nyampe besok pun tetap empuk. Nah, kalau tidak direbus, beras, tepung berasnya nggak direbus terlebih dahulu, itu biasanya besok itu agak sedikit keras gitu. Nah, ini hasilnya ya. Begitu digigit langsung lumer, itu gula merahnya pokoknya mantap. Dan rasanya itu empuk lembut gitulah. Nah, yang penasaran silahkan dicoba saja, oke? Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Hetty dimanapun berada, oke? Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, salam kenal buat semuanya ya. Dan sukses untuk kita bersama, pokoknya tetap semangat, oke? Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.